Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai perkembangan aspek kognitif peserta didik di SD. Topik yang kita bahas kali ini yaitu yang pertama ada pengertian perkembangan kognitif, yang kedua ada ciri-ciri perkembangan kognitif menurut Stanford Children's Health, yang ketiga ada perkembangan kognitif anak kelas 1 yaitu usia 6-7 tahun, yang keempat ada perkembangan kognitif anak kelas 2 dan kelas 3 yaitu usia 8-9 tahun. Yang kelima ada perkembangan kognitif anak kelas 4 sampai kelas 5 yaitu usia 10-11 tahun. Dan yang terakhir yaitu perkembangan kognitif anak kelas 6 di usia 12 tahun. Untuk itu, langsung saja kita mulai pembahasan materinya. Selamat menyaksikan. Apa itu perkembangan kognitif? Menurut Piaget, teori perkembangan kognitif menggunakan asumsi tentang perkembangan cara berpikir individu dan kompleksitas perubahannya melalui perkembangan neurologis dan perkembangan lingkungan. Seperti yang telah disebutkan dalam pengertian perkembangan kognitif, perkembangan aspek kognitif peserta didik di SD ini merupakan fase penting dalam pembentukan kemampuan berpikir dan memahami lingkungan mereka. Pada usia ini, anak-anak mulai mengembangkan keterampilan kognitif yang lebih kompleks. Berikut merupakan beberapa ciri-ciri perkembangan aspek kognitif menurut Stanford Children's Health. Yang pertama yaitu mereka mulai melihat hal-hal dari sudut pandang anak-anak usia sekolah lainnya dan mulai memahami bagaimana perilaku mereka mempengaruhi orang lain. Yang kedua, mereka mengembangkan keterampilan bahasa lisan mereka, memperoleh kosakata baru dan juga memperoleh struktur kalimat yang baru. Yang ketiga, mereka menikmati perencanaan dan juga pembangunan. Yang keempat, mereka telah memahami konsep ruang, waktu, dan juga dimensi. Yang kelima, mereka telah memahami konsep seperti kemarin, hari ini, dan juga besok. Yang keenam, mereka sudah tahu mana kiri dan mana kanan. Yang ketujuh, mereka mulai mengembangkan rasa percaya diri dan juga penguasaan pembelajaran. Yang kedelapan, mereka belajar membaca dan menulis serta dapat mengucapkan kata-kata yang sederhana. Yang kesembilan, mereka mulai beralasan dan juga berdebat. Yang kesepuluh, mereka dapat melakukan penambahan dan pengurangan yang sederhana. Dan yang terakhir, mereka sudah mulai dapat mengkategorikan benda. Misalnya ini adalah mainan dan ini adalah buku. Perkembangan aspek kognitif anak kelas 1 usia 6-7 tahun. Pada usia 6-7 tahun, anak-anak umumnya berada pada tingkat pengetahuan dan pemahaman yang paling dasar. Mereka dapat mengingat informasi sederhana dan mulai menerapkannya dalam situasi baru. Di tahun pertama sekolah, anak akan mulai banyak menjelajahi dunia sekitarnya untuk meningkatkan pemahamannya akan berbagai konsep. Kemampuan kognitif anak pada tahap pengetahuan dan pemahaman masih sangat terbatas, sebagaimana yang telah disebutkan oleh teori taksonomi Bloom, yang mana pada fase ini anak memasuki ranah C1 atau mengingat dan juga memasuki awal jenjang C2 atau memahami. Sebenarnya pada fase ini anak juga sudah masuk pada jenjang C3 yaitu menerapkan, namun masih dalam level yang rendah. Contohnya yaitu anak mampu mengeja, menyalin, dan berbahasa Indonesia, juga bertanya ketika sedang melakukan pembelajaran. Pembelajaran pada usia ini haruslah dilaksanakan menggunakan pembelajaran yang bersifat kontekstual, yang mana mengaitkan antara materi dengan kehidupan sehari-hari mereka. Pada fase ini, karena anak masih berada pada masa bermain, maka guru haruslah menciptakan pembelajaran yang kreatif dan juga menyenangkan. Stanford Children's Health mengemukakan pendapatnya mengenai apa itu perkembangan kognitif. Yang pertama, pada masa ini anak sudah mulai memahami konsep antara angka dan juga waktu. Yang kedua, anak sudah mulai belajar dari apa yang dibaca dan juga didengarnya. Yang ketiga, anak sudah mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan mengolah informasi. Yang keempat, anak sudah mulai memahami perintah yang terdiri dari 3 bagian terpisah. Yang kelima, anak sudah mulai bisa memprediksi pola serta mengenali dan juga menciptakan pola mereka sendiri. Yang keenam, anak sudah mulai bisa menghitung sampai 100 dengan lompatan antara 2, 5, dan juga 10 angka. Dan yang ketujuh,
Anak sudah mulai bisa mengenali simbol angka 0 sampai 100 dan juga tulisan antara angka 0 sampai dengan 20. Dan yang terakhir, anak sudah mulai bisa melakukan penambahan dan juga pengurangan dasar sampai 20. Secara keseluruhan, perkembangan kognitif anak usia 6-7 tahun sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, pengalaman belajar yang konkret, serta dukungan dari lingkungan sekitar mereka. Pendekatan yang memperhatikan teori Piaget dan juga taksonomi Bloom ini dapat membantu mengoptimalkan proses belajar mereka di sekolah dasar. Baik, materi selanjutnya yaitu perkembangan kognitif anak kelas 2 sampai 3 tahun dari umur 8 sampai 9 tahun. Menurut taksonomi Bloom, pada tahap ini anak menguasai C2 memahami dan C3 menerapkan yang semakin baik. Menurut Piaget, anak usia 7 sampai 8 tahun dapat mengetahui hubungan yang terdapat dalam sebuah kumpulan tingkat objek dan dapat menyusunnya berdasarkan kalimat atau ukuran. Oke, selanjutnya dalam konteks perkembangan kognitif anak usia 8 sampai 9 tahun, proses penting dalam pembelajaran dan pertumbuhan mereka yaitu yang pertama mengambil dan mempertimbangkan, yaitu anak mulai belajar untuk mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan. Mereka dapat mengevaluasi pilihan dan konsekuensinya. Yang kedua, memahami pandangan, yaitu anak mulai mampu melihat situasi dari sudut pandang orang lain, memahami bahwa orang lain mungkin memiliki pemikiran dan perasaan yang berbeda. Yang ketiga, berpikir logis. Pada usia ini, anak semakin mampu berpikir secara logis dan sistematis. Mereka dapat membuat hubungan sebab akibat dan menyusun argumen yang lebih terstruktur. Selanjutnya, mengembangkan minat, yaitu anak mulai menunjukkan minat yang lebih spesifik dalam beraktivitas seperti seni, olahraga, atau sains yang dapat memotivasi mereka untuk belajar lebih lanjut. Yang kelima, selalu dipengaruhi suasana hati, yaitu anak belajar untuk mengenali dan memahami emosi mereka sendiri serta emosi orang lain yang penting dalam interaksi sosial. Yang keenam, bersedia mengambil tanggung jawab penuh, yaitu anak mulai mengerti pentingnya tanggung jawab baik dalam konteks tugas sekolah ataupun dalam kehidupan sehari-hari seperti menyelesaikan pekerjaan rumah atau pekerjaan di luar rumah. Yang ketujuh, mulai memahami sisi dunia orang dewasa, yaitu anak mulai menyadari aspek-aspek kehidupan orang dewasa termasuk tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan mereka. Yang kedelapan atau yang terakhir, mempertimbangkan kemungkinan. Anak belajar untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan dan alternatif dalam situasi tertentu yang membantu mereka dalam mengambil keputusan. Di akhir kelas 3, umumnya anak sudah menguasai beberapa hal, di antaranya yang pertama, mengumpulkan informasi. Anak-anak mulai mampu mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, internet, atau observasi. Mereka belajar untuk membedakan informasi penting dari yang tidak relevan. Yang kedua, hubungan sebab akibat. Anak-anak dapat memahami hubungan antara tindakan dan konsekuensi. Misalnya, mereka dapat menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi dan apa yang menyebabkannya, sehingga memperkuat logika berpikir mereka. Yang ketiga, pembuatan perencanaan. Anak-anak mulai belajar untuk merencanakan tugas atau proyek. Mereka dapat menyusun langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tertentu seperti menyelesaikan pekerjaan rumah atau proyek kelas. Yang keempat, rentang waktu fokus 30 hingga 45 menit, yaitu anak-anak pada usia ini mampu mempertahankan perhatian fokus pada suatu aktivitas selama 30 hingga 45 menit. Ini menunjukkan perkembangan kemampuan konsentrasi mereka yang penting untuk belajar dan menyelesaikan tugas. Yang kelima, matematika yang sulit. Anak-anak mulai diperkenalkan pada konsep matematika yang lebih kompleks seperti penjumlahan dan pengurangan dengan angka yang lebih besar. Perkembangan kognitif anak kelas 4-5 atau 10-11 tahun.
Menurut Jean Piaget, di usia ini anak mulai mengembangkan kemampuan mengambil kesimpulan dan mengerjakan tugas rumit. Anak mampu menganalisis dan menghubungkan teori dengan fakta, sehingga dapat diterapkan pembelajaran kooperatif di mana anak mampu bernalar kritis dan bertukar pikiran memecahkan suatu masalah. Di akhir kelas 5, anak sudah menunjukkan perkembangan kognitif seperti yang pertama, memahami perspektif. Kita misalkan, seorang siswa bernama Andi menyadari bahwa teman sekelasnya Budi sering tidak mengerjakan PR. Andi mencoba memahami sudut pandang Budi dan mengetahui bahwa Budi kesulitan memahami materi karena harus membantu orang tuanya berjualan. Andi pun menawarkan bantuan untuk menjelaskan materi kepada Budi. Lalu yang kedua, mampu memprediksi konsekuensi dan merancang langkah antisipasi. Kita misalkan Andi kembali. Andi tahu bahwa ujian matematika akan diadakan minggu depan. Dia memprediksi bahwa jika tidak belajar, maka nilainya akan buruk. Oleh karena itu, Andi membuat jadwal belajar harian dan meminta bantuan guru untuk menjelaskan materi yang sulit. Lalu yang ketiga, aktif mencari informasi dan memperluas wawasan. Kita misalkan kembali Andi. Andi tidak hanya belajar dari buku teks, tetapi juga mencari video pembelajaran online dan bertanya kepada kakak kelas tentang tips menghadapi ujian. Dia juga membaca artikel tentang teknik belajar yang efektif. Lalu yang terakhir, memahami hubungan antara konsep abstrak dan kenyataan. Saat belajar tentang geometri, Andi awalnya kesulitan memahami konsep volume dan kubus. Kemudian dia mencoba mengaplikasikan konsep tersebut dengan mengukur volume kotak pensilnya. Hal ini membantu Andi memahami bahwa konsep abstrak dalam matematika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan kognitif anak kelas 6 usia 12 tahun. Yang pertama, mampu memikirkan apa yang mungkin terjadi dan bersifat hipotesis deduktif. Kita misalkan seorang siswa yang bernama Rina melakukan eksperimen tentang pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Dia membuat hipotesis jika tanaman yang diberi lebih banyak cahaya matahari, maka pertumbuhannya akan lebih cepat. Rina kemudian menguji hipotesisnya dengan mengamati dua kelompok. Yang pertama, kelompok ditaruh di tempat yang terang, yang kelompok dua di tempat yang gelap. Lalu yang kedua, memasuki C5 evaluasi dan C6 menciptakan menggunakan model student center. Setelah eksperimen, Rina mengevaluasi hasilnya dan mengumpulkan bahwa tanaman di tempat terang tumbuh lebih cepat. Dia kemudian menciptakan poster presentasi yang menjelaskan proses eksperimen dan hasilnya, serta memberikan rekomendasi tentang cara merawat tanaman. Lalu yang ketiga, mampu berpikir fleksibel dan efektif, serta mampu menghadapi persoalan yang bersifat kompleks. Saat salah satu tanaman di kelompok terang mati, Rina tidak panik. Dia berpikir fleksibel dan mencari penyebabnya, lalu menyesuaikan metode perawatan untuk tanaman yang tersisa. Yang keempat, sudah mampu diterapkan pembelajaran konstruktivisme. Rina belajar melalui pengalaman langsung, eksperimen, dan refleksi yang merupakan prinsip pembelajaran konstruktivisme. Guru hanya berperan sebagai fasilitator, sementara Rina aktif membangun pengetahuannya sendiri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kemampuan peserta didik di usia 12 tahun. Di antaranya, yang pertama, mampu berpikir abstrak dan logis. Mampu berpikir abstrak dan logis ini dapat diartikan sebagai anak-anak di usia 12 tahun sudah mampu berpikir tanpa harus ditunjukkan gambar secara langsung. Nah, yang kedua, paham konsep keadilan dan kesetaraan. Di sini dapat diartikan sebagai anak-anak di usia 12 tahun tersebut sudah mengerti berteman dengan sesama gender dan sudah mengerti mengenai keadilan dalam berteman. Yang ketiga yaitu paham sebab akibat. Paham sebab akibat ini dapat kita artikan bahwa anak-anak di usia 12 tahun sudah mengerti bahwa apa yang kita lakukan memiliki
sebab akibatnya masing-masing. Jadi semisal kita berbuat baik, jadi yang bakal balik ke kita adalah yang baik juga. Nah, yang keempat, paham perspektif orang lain. Jadi di sini di usia 12 tahun ini anak-anak sudah mengerti bahwa kalimat-kalimat yang mungkin dianggap susah menurut anak-anak yang di bawah mereka, namun mereka sudah mengerti untuk mengartikannya sendiri. Nah, dan yang terakhir, dapat berpikir cepat dan spontan. Yang selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan kognitif anak usia 12 tahun menurut teori Piaget. Di antaranya, yang pertama, mengklasifikasikan atau mengelompokkan benda berdasarkan ciri yang sama. Jadi di usia 12 tahun ini, anak sudah mengerti cara mengelompokkan benda-benda yang bentuknya sama, misal pada bentuk segitiga, bentuk persegi. Jadi selain bentuk, anak pada usia 12 tahun ini juga sudah bisa menyamakan warna sesuai kelompok-kelompoknya. Yang kedua, menyusun atau mengasosiasikan, menghubungkan atau menghitung angka-angka atau bilangan. Dan yang ketiga, memecahkan masalah atau problem solving yang sederhana. Baiklah, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Jadi, perkembangan kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Perkembangan kognitif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai cara pikiran berkembang dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Anak akan mulai berproses pada ranah C1, mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi dan menilai, dan C6 menciptakan. Menjelang akhir sekolah dasar, umumnya ukuran otak anak sudah sempurna, tapi kemampuan kognitifnya masih akan terus berkembang. Yang selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan kognitif anak usia 12 tahun menurut teori Piaget. Di antaranya, yang pertama, mengklasifikasikan atau mengelompokkan benda berdasarkan ciri yang sama. Jadi di usia 12 tahun ini, anak sudah mengerti cara mengelompokkan benda-benda yang bentuknya sama, misal pada bentuk segitiga, bentuk persegi. Jadi selain bentuk, anak pada usia 12 tahun ini juga sudah bisa menyamakan warna sesuai kelompok-kelompoknya. Yang kedua, menyusun atau mengasosiasikan, menghubungkan atau menghitung angka-angka atau bilangan. Dan yang ketiga, memecahkan masalah atau problem solving yang sederhana. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai materi perkembangan aspek kognitif peserta didik di SD. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.